Desi aja. Hey, I wonder how you sleep at night when all the feelings drive you wild. We'll make it till the end of time together. Hey, I wonder if we dream too fast when nothing's ever built to last, and we will walk on broken glass together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Ya. Sebelumnya perkenalkan saya Siti Nurginda Rahmatia. Juga ada teman saya yang ini Adinda Rusmayandri. Yang itu Nada, yang itu Sultan Karisma Ramadhani. Ya, kami dari Universitas Dinasaran Abdul Formatida. Kami ingin melakukan tugas atau wawancara terkait peningkatan kapasitas manajerial dan proses bisnis pada UMKM. Sebelumnya, kalau boleh tahu nama terus ya? Ya, nama saya Eka Priyanti. Kebetulan saya sendiri yang jadi owner di sini. Apakah Ibu bersedia meluangkan waktu sedikit untuk kami wawancarai seputar proyek? Jangan. Ya. Langsung mulai ke plan B. Dari tahun berapa Ibu mulai? Saya dari tahun 2021 mulai ini. Ya, awalnya karena tadinya jualan di rumah, terus banyak yang sulit buka kedai aja gitu. Akhirnya ya udah kita buka kedai gitu. Jadilah kedai ini udah berjalannya sekitar 4 tahun kurang lebih. Apa alasan Ibu mau memilih saya? Karena saya suka masak. Iya, iya karena suka masak jadi ya emang basicnya masak. Bagaimana Ibu mau mulai usaha dulu? Nah, mulainya ya pasti ada upnya ya, dari modal, dari tenaga, dari kerja, pokoknya banyak lah gitu. Tapi ya itu kita jalanin aja sampai sekarang. Apa aja jenis produk atau layanan yang ditawarkan dari saya? Kita itu ada makanan, ada minuman, ada makanan juga, terus ya kopi-kopi, tapi kopi-kopi saset kita bukan kopi yang kan. Siapa saja target pasar atau pelanggan kamu kira? Target pasarnya itu yang pertama pasti anak-anak muda, yang kedua anak sekolah, terus keluarga, gitu aja sih kita target. Berapa modal pertama itu pasar? Modal pertama itu kurang lebih sekitar 1 juta. Berapa omset yang Ibu dapatkan dalam sebulan? Dalam sebulan itu kisaran itu kurang lebih sekitar 5 sampai 10 ya. Banyak sih, cuma ya ini salah satu sih ya. Salah satunya itu kita ngasih bingung masalah buat seperti stok, terus laporan keuangan, ya intinya semuanya kita masih serba kira-kira. Itu juga saya masih pusing gitu, bagi-bagi berapa persennya ininya gitu. Apa harapan itu untuk saya? Harapan saya semoga usaha saya semakin lancar, semakin dikenal banyak masyarakat di lingkungan sekitar atau dari luar gitu kan. Terus saya juga kepikiran pengen bikin banner promosi yang menarik biar pelanggan itu datang gitu. Misalnya kayak ada apa namanya? Keterangan, oh ini jualan apa sih gitu. Oh ini saya
usaha apa sih gitu. Jadi orang-orang itu makin tertarik. Oh di sini ada ini loh gitu. Oh di sini harganya murah loh gitu. Beda ikut sih kak. Ada lagi? Iya, sana. Ya, sebagai permasalahan yang ibu Kami tuh ini menyeratkan ibu dana agar ibu mengetahui pendapatan, pengeluaran, dan keuntungan yang didapatkan di tiap harinya. Nah, jadi contoh kulkas sederhananya. Pada saat pencatatan di kas sederhana, yang pertama-tama ibu pasti menuliskan nomor dan tanggalnya ya. Jadi setelah itu ibu menulis keterangannya. Contohnya pendapatan pada hari ini. Nah, lalu untuk di kolom saldo apa untuk selanjutnya ibu tulis di kas masuk ada berapa jumlah pemasukannya, misalkan 500.000 pada hari ini. Nah, untuk kas keluarnya itu langsung cut aja, jadi ibu langsung taruh itu 500.000. Selanjutnya, jika ibu ingin mencatat pengeluaran seperti pembelian barang-barang konsumsi atau alat-alat yang mau ibu beli gitu ya, ibu bisa di kolom keterangannya juga. Lalu untuk total pengeluarannya itu bisa langsung isi di kas keluar, misalkan 250.000. Yang untuk kas masuknya ibu kosongkan saja. Nah, setelah itu ibu menjumlahkan saldo sebelumnya dengan kas pengeluarannya agar tahu total pendapatan itu tuh segitu setelah pembelian konsumsi dan alat-alat listrik. Selanjutnya ada kartu stok. Nah, kartu stok ini fungsinya untuk mencatat bahan baku ibu. Jadi ketahuan tuh kalau bahan baku ibu habis atau kebanyakan stoknya gitu ya. Terus kalau misalkan bagaimana cara memastikan bahan baku selalu tersedia tanpa overstock, kayak ini kita harus menulisnya di kartu stok agar tahu jumlah stoknya. Dan yang kedua, apa yang harus dilakukan kalau bahan baku tiba-tiba habis atau terlambat? Nah, itu hal pertama itu harus komunikasi dulu sama penjualnya, pemasoknya. Jika bahan baku terlambat, hubungi lagi Bu. Nah, jika bahan baku habis, cari alternatif lain, kayak di tempat-tempat lain yang lebih murah atau produknya sama. Dan yang ketiga, bagaimana cara menghindari pemborosan bahan baku seperti bahan yang terbuang atau makin luasa? Ibu bisa pakai cara first in, first out, first expired, first out. Jadi first in, first out itu yang pertama dibeli itu tapi Ibu. Nah, kalau yang first expired, first out itu yang expired duluan yang kita pakai karena takutnya kan jadi sia-sia betul. Nah, untuk yang keempat, bagaimana cara mengetahui apakah harga bahan baku yang dibeli sudah wajar atau tidak? Nah, itu ibu harus banyak kenalan gitu loh Bu pemasakannya. Nah, jadi kita tahu harganya yang mana yang murah, kualitasnya bagus. Yang kelima, jika ada bahan baku yang rusak saat pengiriman, apa yang harus dilakukan? Nah, yang pertama kan ibu pasti ngecek dulu ya barang yang datang. Kalau misalkan barang itu ada yang rusak atau yang tidak sesuai, ibu bisa konfirmasi ke pemasoknya. Kalau misalkan pemasoknya bisa retur, ya ibu mau bawa retur aja. Kalau misalkan tidak bisa, biasanya ada potongan diskon Bu. Jadi kan lebih murah lagi ya. Dan yang keenam, apa yang harus dilakukan jika bahan baku yang digunakan tidak tersedia di pasar? Nah, itu ibu harus cari pemasok yang lain. Kalau misalkan pemasoknya mahal gitu ya ibu bisa untuk beberapa menu yang nggak ada bahannya ditutup dulu. Jadi yang dibuka itu bahan-bahan yang ada aja menunya. Nah, bagaimana cara mengelola stok bahan baku dengan baik agar tidak terjadi pemborosan atau kekurangan? Yaitu ibu, karena ini kan ada kartu stok. Nah, yang pertama itu ada nomor, yang kedua ada tanggal. Itu tanggal stok yang ibu mau catat. Nah, yang masuknya itu barang misalkan ibu pesan dari pemasok. Nah, ibu tulis di masuk.
Nah, kalau keluar itu barang yang ibu ambil, ibu keluarkan itu untuk bahan apa dibuat makanan. Iya. Nah, sisa stoknya itu juga sisanya yang dari ibu. Ya setelah pakai ya. Iya. Nah, seberapa sering sebaiknya membeli bahan baku kalau untuk kayak sayuran, kayak daging-dagingan itu boleh ibu kayak 2 hari sekali. Maksudnya lebih sering lah, soalnya itu kan lebih cepat membusuk ya, ya. Nah, kalau untuk kayak yang kemasan gitu, ibu bisa stok tuh buat sebulan atau buat per minggu. Nah, seperti itu. Kalau bagaimana cara menyimpan bahan baku agar tetap segar dan awet, ya sesuai jenis bahannya tuh ya. Iya. Kalau sayuran ya kalau bisa di kulkas. Nah, kalau misalkan yang kemasan gitu, ruangan yang apa, ruangan yang Beda dari iya, cahaya ya. matahari, benar. Nah, udah sih Ibu, itu aja yang kayak ingin sampaikan dari Pak saya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, saya juga terima kasih banyak. Saya juga jadi dapat ilmu nih dari kakak-kakak. Dan jadi sedikit banyak saya tahulah karena ada penjelasan seperti ini gitu. Ya. Terima kasih ya kak. Iya, Ya. makasih, Bu. Terima kasih. Oke, baik Ibu, yang seperti Ibu bilang tadi itu kan masalahnya ada di dalam aja ya. Ini sudah tapi bahasa benar. Semoga bermanfaat buat Ibu dan terbaik. Ya, terima kasih. Iya. Ini saya terima ya. Iya, terima kasih. Semoga kakak-kakaknya nilainya memuaskan. Amin. Terima kasih sudah mewujudkan ini keinginan saya gitu. Semoga ini bermanfaat untuk saya dan murid saya. Terima kasih. Terima kasih, Iya, Bu. oke. I know what you want, what you want from me. I know what you think you see. I know what you're looking for, but I'm complete. I know what to leave, but I won't play. Don't want you in my blood. Just hang around for good times. You no need to apologize. When you go to let this be. Iya, biasa aja.